Apalagi ketika ada legitimasi seorang pejabat publik yang menormalisasikan bahwa nonton video porno itu biasa-biasa saja gitu. Tidak ada salahnya gitu kan. Kakak berhadapan langsung, atau taruhlah saya misalnya Pak Ganjar. Kira-kira kakak mau ngomong apa kepada Pak Ganjar? Oh, kira-kira saya ngomong apa ya? Ya, Saya akan ngomong Bapak Ganjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal M. Kembali lagi bersama kami Talang Institute. Salam literasi, salam kolaborasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Kak Megawati, Ketua Umum PP Wanita Perisai. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang sayembara yang beberapa hari yang lalu. Kalau ditanya itu kan berarti latar belakang ya. Kenapa kami mengadakan sayembara terkait kontroversi video porno, statement dari Bapak Ganjar Pranowo ya. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Yang saat itu Bapak Ganjar Pranowo itu podcast 3 tahun yang lalu. Tapi kan yang namanya jejak digital itu akan terus ada gitu sampai sekarang. Dan yang menjadi mirisnya itu kembali bergulir gitu kan, video itu ada di mana-mana. Nah, kami sangat menyayangkan gitu sikap dari Bapak Ganjar ketika itu yang memberikan statement bahwa kalau kira-kira begini, kalau saya nonton video porno itu salah saya di mana gitu, wong saya suka kok gitu ya. Itu yang di statement dari Bapak Ganjar. Padahal posisinya saat itu Bapak Ganjar masih menjadi pejabat publik. Gubernur Jawa Tengah, bahkan sampai sekarang sih sebenarnya masih ya. Yang menjadi kekhawatiran kami saat ini juga Bapak Ganjar menjadi capres ya, yang diusung oleh PDIP untuk 2024 mendatang. Nah, ketika ada statement yang seperti itu, kemudian tidak ada klarifikasi atau ralat dari Bapak Ganjar, itu tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kami selaku organisasi keperempuanan gitu. Kami aktivis perempuan merasa terganggu karena memang konsen kami itu seputar isu perempuan dan anak itu juga menjadi konsen yang tidak luput dari kami. Bayangkan saja kami perempuan ini adalah orang yang ibarat katanya ya, kami melahirkan generasi penerus, kami mencetak generasi penerus, dan kami juga mendidik dan membina generasi penerus bangsa. Bayangkan jika statement tersebut ternyata itu menjadi legitimasi bagi orang bahwa itu menjadi normal-normal saja gitu. Menonton video porno itu menjadi hal yang sah-sah saja gitu. Itu kekhawatiran pertama. Kekhawatiran kedua adalah ketika misalkan Bapak Ganjar Pranowo ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024 mendatang, saya khawatir ya, ini akan menjadi angin segar bagi industri pornografi untuk tumbuh subur di Indonesia. Itu kekhawatiran kami. Selain itu ya, selain konteks generasi penerus bangsa yang nantinya mungkin bisa berefek samping panjang, kami juga merasa sebagai perempuan adanya statement tersebut, kita sama-sama tahu bahwa pornografi itu selalu yang menjadi objek adalah perempuan. Komersialisasi yang dihasilkan oleh pornografi itu ada identik ya dengan perempuan sebagai objeknya. Jarang sekali loh, misalkan pornografi itu menjadikan objek laki-laki. Pasti perempuan yang dieksplor dan dieksploitasi gitu setiap lekuk tubuhnya. Dan itu kami sangat menyayangkan hal itu begitu. Nah, kemudian terkait isu yang kedua adalah isu demokrasi. Bahwa kami mengadakan sayembara ini adalah bentuk kami ingin menyuarakan bahwa kita itu bebas bersuara, beraspirasi, dan menjalankan demokrasi di negara ini. Konteks demokrasi di sini tidak hanya konteks kita memilih calon presiden, kita mengantarkan calon presiden untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Tidak hanya di situ, tetapi konteks berdemokrasi ini adalah bagaimana kita mampu menyuarakan aspirasi kita. Ketika kita merasa itu tidak tepat, kita bisa mengkritisi dengan cara yang sehat dan kreatif. Dan itu yang sedang kami lakukan sekarang. Tetapi kalau kita coba menggali alasan munculnya argumentasi tersebut, kita akan terperangkap di beberapa
perspektif. Seperti misalnya, kenapa tidak mengangkat isu tentang lingkungan? Bagaimana kemarin wanita Kendeng yang sempat ke Jakarta dan mereka melakukan aksi di depan Istana Negara, dan itu saat itu, seingat saya, ada satu korban yang meninggal. Pak Ganjar waktu itu nggak muncul. Tentu ini lebih seksi ketimbang mempermasalahkan hal yang sifatnya menurut saya, ya jangankan Pak Ganjar secara terbuka, rapat paripurna di DPR saja, kita sudah melihat videonya kan, dan itu tersebar di mana-mana. Ada anggota DPR yang pada saat rapat paripurna, tapi dia nonton bokep. Bagaimana dengan isu tersebut? Oke, kalau tadi kan saya bilang ya, masalah konsen gitu kan, ini kan sebenarnya adalah tendensinya kenapa satu isu itu yang menjadi kita angkat gitu kan, menjadi kita bahas. Karena kami konsen di situ gitu, kami tidak mau kami selaku perempuan ya menjadi objek eksploitasi gitu dari pornografi. Apalagi ketika ada legitimasi seorang pejabat publik yang menormalisasikan bahwa nonton video porno itu biasa-biasa saja gitu, tidak ada salahnya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi gitu, konsen kita sebagai pendidik ya, pendidik penerus bangsa. Penerus bangsa itu ya, mendidiknya, kalau misalkan, kalau bahasanya aktivis itu mengkader ya, itu mahal loh. Gimana kita mendidik generasi bangsa, kita menciptakan generasi emas, untuk apa? Pemimpin Indonesia selanjutnya, itu mahal harganya. Kalau hanya karena statement yang menurut saya terlalu sembrono dari seorang pejabat publik, itu kayaknya sayang banget gitu. Apalagi kalau misalkan Mas Iqbal tahu ya, itu kan ada di salah satu channel YouTube ya, yang cukup terkenal. Ketika kita lihat viewersnya itu sudah mencapai 5,6 juta. Terakhir aku cek. Ya, 5,6 juta ya. Ya, bayangkan kita kan tidak bisa, kita tidak memiliki kendali ya untuk membatasi siapa saja yang mau mengakses internet itu, channel YouTube itu. Ya, coba bayangkan misalkan mungkin Mas Iqbal belum memiliki anak ya. Nah, seandainya Mas Iqbal gitu sudah memiliki anak, tentu Mas Iqbal ada rasa kekhawatiran ketika misalkan anak Mas Iqbal gitu kan cari-cari tontonan kemudian dapat itu channel YouTube-nya gitu kan, dan sebenarnya tidak hanya di channel YouTube-nya kan, sekarang banyak tuh video short ya kan, di YouTube ada YouTube short gitu kan. Nah, ketika dilihat gitu kan ternyata ada pernyataan tersebut gitu, bagaimana coba seorang anak merasa bahwa oh ini loh public figure gitu kan menyatakan ini, berarti ya sah-sah saja gitu nantinya ketika misalkan menonton video porno gitu kan. Oke lah misalkan itu kalau anak kecil mungkin nggak ke situ ya pikirannya. Misalkan anak-anak remaja lah, misalkan 17-18 tahun, ya kan? Kan kalau di situ kan ya salahnya di mana? Bapak Ganjar itu adalah orang yang dewasa gitu kan. Menonton tidak salah. 17-18 tahun pasti orang akan beranggapan bahwa ya biasa saja, gue udah gede, saya sudah dewasa gitu. Nah, itu yang menjadi concern kita. Persoalan mencetak generasi bangsa itu bukan hanya tugas seorang perempuan saja seharusnya, tetapi seluruh elemen bangsa ini juga harus bisa mencetak generasi penerusnya karena itu mahal gitu loh. Dan kemudian gini, ada lagi, kita melihat ya data di 2021, tahun 2021 itu ketika kita bicara ini rentan kaitannya dengan kekerasan seksual yang hadir gitu, yang timbul. Di 2021 itu ada kasus di Kabupaten Bandung, seorang anak usia 17 tahun memperkosa anak usia 10 tahun, setelah itu dibunuhnya itu anak. Karena apa? Setelah ditelusuri, setelah dianalisis ternyata si anak yang usia 17 tahun itu hobi menonton video porno. Video porno itu kalau berdasarkan penelitian itu efeknya sangat panjang sekali ya, sama dengan bahkan bisa melebihi ya efek ketika orang kecanduan narkotika. Sebenarnya saya sudah bisa nangkep, tetapi saya yakin pemirsa juga masih penasaran dengan apa sih sebenarnya argumentasi teman-teman gitu. Karena kalau kita coba tarik ke tanggal 25 kemarin ketika diumumkan secara terbuka, kenapa sih diadakan setelah Pak Ganjar ditugaskan oleh partai sebagai calon presiden? Kenapa enggak sebelum penetapan tersebut?
itu kan kesannya agak politis. Nah, mungkin teman-teman bisa membuka kira-kira rasa penasaran teman-teman pemirsa. Kita menyoroti itu sudah jauh sebelumnya ketika video itu ada. Cuman saat itu kami masih berpositif thinking bahwa ini mungkin akan ada ralat gitu kan. Nah, nyatanya sampai detik ini ketika Pak Ganjar diusung menjadi seorang capres dari PDIP, tidak ada juga ralat gitu. Itu yang mengkhawatirkan. Kenapa? Ketika nanti gitu kan, misalkan Pak Ganjar menjadi presiden, ini kan sebenarnya tahapan ya. Terus tidak ada ralat sama sekali gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kami gitu kan. Itu memang terkesan politis gitu. Ya memang ini momen politis gitu. Itu tergantung publik mau menafsirkan seperti apa gitu. Tapi yang jelas kami tidak ada tendensi untuk menyerang Pak Ganjar secara personal. Ya, justru ini adalah bentuk rasa cinta kami kepada Pak Ganjar gitu kan, sebagai seorang pejabat publik harusnya mampu memberikan contoh dan bisa menunjukkan bahwa beliau itu pantas untuk menjadi seorang presiden nantinya. Pertanyaan terakhir Kak, tapi ini pertanyaan yang sempurna yang kira-kira tadi Kakak sudah pasti siapkan sebelum masuk ke sini. Kira-kira nih, seandainya Kakak berhadapan langsung, atau taruhlah saya misalnya Pak Ganjar, kira-kira Kakak mau ngomong apa kepada Pak Ganjar? Oh. Kira-kira saya ngomong apa ya? Saya akan ngomong, Bapak Ganjar, ini adalah bentuk cinta kami kepada Bapak. Kami ingin pemimpin nantinya menjadi pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang akan memimpin bangsa ini dengan memikirkan nasib penerus bangsanya. Jadi ketika Bapak Ganjar akan mengeluarkan statement, itu akan menjadi legitimasi bagi seluruh orang. Diharapkan Bapak Ganjar bisa memilah dan memilih kira-kira bagaimana Bapak Ganjar akan menjadi contoh yang baik bagi generasi penerus bangsa. Itu ketika Bapak terpilih menjadi presiden. Itu saja yang mau saya sampaikan. Setelah ini deh, saya juga masih penasaran. What's next setelah sayembara, dan ketika misalnya Pak Ganjar tidak mengklarifikasi, atau taruhlah besok setelah nonton podcast di Talang Institute, Pak Ganjar mengklarifikasi sesuai permintaan teman-teman, apakah masih ada tindak lanjut dari sayembara tersebut, atau stop sampai di sini, atau gimana? Kalau ini kan ajang kreativitas orang ya, ajang kreativitas masyarakat untuk memulai mencoba bagaimana caranya hidup berdemokrasi gitu. Tentunya kami akan tetap ya, karena ini kan sudah berjalan gitu kan, dan ini adalah komitmen kami untuk menciptakan suasana jelang pemilu 2024 yang demokratis gitu. Jadi ya ini akan menjadi, kan kontroversi itu kan macam-macam ya gitu kan. Kalau misalkan ada pertanyaan semacam itu, terkesan kami ini memang menyiapkan nih gitu kan. Amunisinya udah disiapin. Iya, menyiapkan sesuatu yang akan membuat kontroversi Pak Ganjar semakin naik. Padahal kan konteks kontroversi di sini kan macam-macam ya gitu kan. Dan ide-ide kreatif yang dituangkan itu juga bermacam-macam gitu. Ini tidak bermaksud untuk menghakimi seseorang, tidak bermaksud untuk menyerang seseorang gitu. Tetapi kita membuka agar masyarakat itu bisa hidup berdemokrasi di Indonesia gitu. Baik, saya pikir demikian. Terima kasih Kak Mega atas waktunya. Teman-teman pemirsa, kesimpulan, silahkan mengambil kesimpulan tersendiri. Tadi di akhir sebenarnya saya coba menjebak Kak Mega dengan pertanyaan politis juga yang di awal sudah kami utarakan, dan ternyata beliau masih kukuh dengan menjaga marwah organisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.